Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Bunyinya sebagai berikut. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengar dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus ku minta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, Bunda Teresa pernah berkata, menjadi orang baik adalah pilihan. Tidak ada orang yang dilahirkan menjadi baik atau buruk. Kita selalu dihadapkan dengan pilihan dalam hidup. Kita memilih mencintai atau membenci, memaafkan atau mendendam, taat aturan atau melanggarnya, untuk menjadi pemecah masalah atau sumber masalah, dan lain-lain. Untuk menjadi orang baik, kita membutuhkan keberanian moral. Dalam Injil Markus kali ini disajikan di hadapan kita seorang tokoh yang memiliki keberanian moral. Teladan itu adalah Yohanes Pembaptis. Karena keteguhan moralnya, dia berani mati.
Yohanes dieksekusi karena menegur Herodes dengan keras. Sang raja ia kecam karena bertindak melawan hukum Yahudi dengan menikahi Herodias, istri Filipus, padahal Filipus adalah saudara Herodes sendiri. Yohanes Pembaptis adalah model bagi kita semua. Ia memiliki iman yang teguh. Imannya itu juga yang mendasari pilihan moralnya. Dan karena itu pula lah dia berani bertindak dan menyuarakan kebenaran kendati nyawanya jadi taruhan. Tokoh lain yang ditampilkan dalam Injil Markus ini adalah Herodes serta Herodias dan juga anak perempuannya. Raja Herodes dengan penuh ketakutan serta rasa bersalah meyakini bahwa Yesus adalah reinkarnasi dari Yohanes Pembaptis yang telah dipancungnya. Herodes sebenarnya sangat menghormati Yohanes, sebagaimana juga akan terjadi pada Yesus ketika dibawa ke hadapannya. Ketika anak perempuan Herodias meminta kepala Yohanes, Herodes merasa sedih. Sebenarnya ada kesempatan bagi Herodes untuk membebaskan Yohanes, tetapi tidak dilakukannya karena gengsi di hadapan tamu-tamunya. Herodes bisa memilih melakukan yang baik dan benar, tapi dia tidak melakukannya. Herodias dan anak perempuannya ditampilkan sebagai orang-orang yang menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan sendiri. Herodias tentu juga mendengar teguran keras Yohanes kepada Herodes karena mengambil dia sebagai istrinya. Ketika mendengar teguran itu, Herodias tentu bisa memperbaiki perbuatannya dan kembali kepada Filipus. Herodias ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik, yakni pertobatan. Akan tetapi, dengan mendendam kepada Yohanes, ada kesan bahwa memang Herodias menghendaki hidup bersama dengan Herodes. Dendamnya itu diwujudkan dengan meminta kepala Yohanes dipenggal. Nah, saudara-saudara, dendam adalah suatu perasaan yang lahir dari perasaan benci atau marah. Seringkali rasa ini dipendam secara rahasia oleh seseorang. Dendam juga boleh lahir dari hasrat dengki atau ketidakpuasan hati. Dendam itu ibarat setan yang mencari waktu atau saat yang tepat untuk melampiaskannya. Bahkan dendam itu berbahaya karena kadang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Orang yang memiliki niat untuk membalas perbuatan tidak menyenangkan orang lain terhadap diri sendiri sering disebut pendendam. Perilaku semacam ini tentu sangatlah tidak baik dan akan memicu konflik bahkan pembunuhan. Ketika dendam Herodias muncul karena Yohanes pernah menegur Herodes bahwa tidak halal engkau mengambil istri saudaramu, saat Herodes menawarkan hadiah bagi anak perempuan Herodias yang telah tampil menari sehingga menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya, anak perempuan Herodias menanyakan kepada ibunya, apa yang harus kuminta? Karena dendam Herodias yang telah membara, dia menjawab, kepala Yohanes Pembaptis. Perkataan Herodias menunjukkan perasaan dendam mendalam tanpa memikirkan keselamatan orang lain. Lalu Herodes menyerahkan kepala Yohanes di dalam talam dan memberikannya kepada anaknya. Kemudian kepala itu diserahkan kepada Herodias, istrinya. Sungguh disayangkan, kebenaran hati nurani Herodes juga dihancurkan dan dikalahkan oleh sikap mementingkan diri sendiri, gengsi, dan teristimewa dendam dari istrinya. Sekali lagi saudara, dikatakan menjadi orang baik itu pilihan. Adalah pilihan kita untuk mendengarkan suara hati kita atau tidak. Adalah pilihan kita untuk berani menyuarakan kebenaran atau tidak. Juga sebuah pilihan apakah kita mau bertobat dan memperbaiki diri
atau tetap menceburkan diri dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, marilah kita memohon pada Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita untuk berani menyuarakan kebenaran, untuk mampu mendengarkan kebenaran yang berasal dari Tuhan, untuk berani bertobat dan berbalik ketika jatuh pada kesalahan. Di minggu-minggu sengsara Yesus Kristus saat ini, kita diingatkan agar kita menaruh dan memelihara kasih, bukan dendam. Kasih itu memurnikan jiwa kita dari segala percekcokan atau perselisihan. Dan Yesus Kristus telah mempraktikkan bagaimana ketulusannya untuk mencintai sesama sampai Dia rela mengorbankan dirinya di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Tidak ada dendam bagi Yesus untuk kita. Yesus telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Maka tidak usah kita membuang waktu dalam hidup kita hanya untuk mendendam orang lain. Sebaliknya, doakanlah sesama kita dan berbuat kasihlah kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.